البدر علينا من ثنيات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alana al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'amala salihan taradahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika salihin. Asabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sejarah menarik dari para pendahulu kita. Sebelum kita membahas kedekatan seorang Insinyur Soekarno atau yang kita panggil Bung Karno dengan seorang ulama besar tersebut, mari sama-sama kita ketahui terlebih dahulu siapa ulama tersebut. Ulama tersebut ialah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau yang populer dengan panggilan Habib Ali Kuitang. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah seorang ulama karismatik yang sangat dihormati dan disegani. Beliau juga seorang penulis produktif, penceramah hebat, pendidik handal, tokoh dermawan, dan seorang sayyid atau syarif, keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sangat alim dan saleh. Beliau lahir di Jakarta dan wafat pada usia 98 tahun. Ayah beliau populer dengan panggilan Habib Cikini, juga seorang pendakwah dan sarjana Islam mumpuni. Sementara ibunya adalah putri dari seorang kiai Betawi dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Habib Ali beserta keluarga dan keturunannya adalah pengikut mazhab Sunni Syafi'i. Habib Ali Kuitang juga adalah seorang pendiri Islamic Center Indonesia dan Majelis Ta'lim Kuitang pada tahun 1911, ya, sebuah forum untuk diskusi, mengajar dan ceramah mengenai masalah sosial kemasyarakatan keagamaan. Habib Ali juga mendirikan Rabi'atul Alawiyah pada tahun 1928. Hasabiku semua yang dirahmati Allah, selain membangun masjid, Habib Ali juga mendirikan sebuah madrasah yang bernama Unwanul Falah. Murid-murid beliau tidak hanya datang dari Indonesia saja, tetapi juga dari berbagai negara yang dimana kelak mendirikan madrasah atau majelis ta'lim di masyarakat atau negara masing-masing. Hasabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting juga untuk diketahui, ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah beliau termasuk teman dekat sekaligus guru sang proklamator Bung Karno. Dengan kata lain, ya, Bung Karno ini adalah aulianya Habib Ali. Sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Bung Karno sempat tinggal dan nyantri di Habib Ali Kuitang selama 4 bulan atas usulan Muhammad Husni Tamrin. Tujuannya adalah untuk menghindari ancaman Jepang dan juga Belanda. Azabiku semua, kalau Bung Karno tinggal di kediaman Habib Ali, jelas aman. Karena Habib Ali adalah tokoh muslim karismatik, ya, yang sangat dihormati oleh lawan maupun kawan, termasuk Belanda. Ya. Azabiku semua, pemerintah Belanda, ya, itu dulu pernah menganugerahi medali kehormatan kepada Habib Ali atas jasa-jasanya, ya, dalam mendamaikan kemarahan warga Periangan. Ya. Selama tinggal di rumah Habib Ali, Bung Karno menghadiri berbagai aktivitas keagamaan dan keislaman, ya, yang diprakarsai sang Habib legendaris ini. Asabiku semua, nah ini yang perlu kalian tahu, ya. Bahkan uniknya konon, ya, sebelum Insinyur Soekarno ketemu Habib Ali Kuitang, beliau adalah orang yang tidak suka, ya, anti terhadap tahlil dan maulid Nabi Muhammad SAW. Namun berkat ilmu, berkat didikan Habib Ali Kuitang itulah Bung Karno kembali menjadi santri
yang senang tahlilan, maulidan, dan memakai sarung. Ya. Azabiku semua dimuliakan Allah, Habib Ali tidak sendirian. Ada banyak Habib dan tokoh Arab dulu seperti Syekh Salim bin Sumair, Habib Hussein Al-Attas, Abdurrahman Baswedan, dan Habib Hamid Al-Qadri yang ikut berjuang bersama tokoh-tokoh Indonesia melawan penjajah Belanda maupun Jepang. Dan ikut merumuskan dasar-dasar dan falsafah kenegaraan. Serta ikut mendirikan NKRI. Ya. Azabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita sadari NKRI ini hasil kerja keras dari perjuangan juga perjuangan tokoh Arab di Indonesia. Karena itu tidak heran jika ulama karismatik seperti Habib Lutfi bin Yahya misalnya. Ya, beliau sangat patriotik dan nasionalis dan sangat mencintai Indonesia. Asabiku semua, yang mengherankan justru kalau ada habaib atau tokoh Arab ataupun Arab KW kontemporer yang tidak menghormati Bung Karno, yang tidak menghormati Insinyur Soekarno, serta tidak mengindahkan konstitusi dan dasar-dasar negara yang dimana anti Indonesia dan seterusnya. Ya. Apalagi membenci para pejuang bangsa. Kelompok ini ya sama saja tidak menghargai perjuangan dan jerih payah kakek nenek moyang, ya, kakek nenek moyang mereka sendiri. Azabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik lagi ya. Ketika Presiden Soekarno berada di luar negeri, ya, beliau beserta rombongan yang dibawanya, ya, itu tengah berkunjung ke Kairo, Mesir. Saat itu agenda Soekarno adalah bertemu dengan Presiden Gamal Abdel Nasser. Di tengah rangkaian kegiatannya, pertemuannya itu, Bung Karno menyadari hari itu adalah hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ternyata Presiden Soekarno punya cara berbeda, sahabiku semua, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika beliau berada di luar negeri, di Kairo itu saya tidak berhenti-henti ingat, wah, ini bulan Maulid. Kita nanti di Jakarta harus mengadakan peringatan Maulid yang sebaik-baiknya. Terang Bung Karno dalam pidatonya ya, saat peringatan Maulid Nabi di Istana Negara pada tahun 1963. Ketika tahu bahwa Mesir mempunyai perindustrian film yang memproduksi cerita film Salahuddin Al-Ayyubi, ya, pemimpin besar Islam yang memerintahkan untuk menyelenggarakan Maulid, Insinyur Soekarno pun lantas memerintahkan kedutaan besar di Kairo, ya, untuk memutarkan film itu agar dapat disaksikan dirinya dan rombongan yang dibawanya. Saya segera memerintahkan kepada kedutaan besar kita di Kairo untuk mempertunjukkan film Salahuddin itu di hadapan rombongan yang saya bawa dari Jakarta. Azabiku semua, dan salah satu ruangan pada Hotel Hilton, ya, pada satu malam ya, dipertunjukkanlah film Salahuddin ini. Yang film itu kita melihat perjuangan yang hebat daripada umat Islam ya, di bawah pimpinan Salahuddin. Ya, perjuangan umat Islam yang mengambil suri teladan dari perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutur Bung Karno. Azabiku semua rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Soekarno pun menjelaskan, di setiap masa selalu ada orang-orang hebat, selalu ada orang-orang besar. Kendati demikian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin terbesar. Kita sebagai umat Islam harus menganggap Muhammad itu sebagai pemimpin besar yang terbesar. Ya. Bahkan harus kita mengatakan
Ya, tidak ada pemimpin yang lebih besar daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, Bung Karno. Hazabik semua yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itulah sedikit ya sejarah riwayat orang terdahulu kita, yang dimana dari satu sisi ternyata Bung Karno pernah belajar kepada Habib Ali Kuitang, yang dulunya Insinyur Soekarno anti kepada tahlilan dan maulid, malah beliau menjadi mencintai tahlilan, ikut maulidan, dan malah sampai ya luar biasanya beliau memuji Nabi Muhammad SAW, Nabi mulia, Nabi yang agung, Nabi yang sama-sama kita cintai. Azabiku semuanya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai. Dan jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.